Yo, selamat datang di Freaks Channel. Pertama, sorry banget ya, udah sekitar 3 mingguan gue gak upload karena ada urusan, plus gue juga rehat sebentar dari dunia maya yang fana ini, anjay. Oke lah, gak perlu basa-basi lagi. Seperti yang gue bilang di video sebelumnya, kali ini gue akan membahas salah satu tokoh yang cukup penting dan juga sudah ada sejak awal cerita. Salah satu dari haramnya Bam sekaligus putri The Heart, yaitu Endorsi The Heart. Oke, langsung saja. Endorsi The Heart. Dia ini merupakan seorang putri The Heart yang masih merupakan seorang regular. Lalu dia juga merupakan salah satu tokoh yang muncul dan terus menemani Bam dari awal cerita hingga saat ini. Yang tentu saja Endorsi merupakan salah satu tokoh penting dalam cerita TOG ini. Biasanya dalam suatu cerita anime manga yang tokoh utamanya seorang pria, pasti memiliki tokoh pendamping perempuan yang tentu saja tak kalah penting dan biasanya disebut sebagai heroin. Pertanyaannya, apakah Endorsi merupakan heroin dari sang tokoh utama dalam cerita TOG ini? Sebenarnya Siu sendiri pernah mengatakan bahwa heroin dari Bam belum dimunculkan, tapi Siu mengatakan hal tersebut pada tahun 2010. Namun saat itu juga Endorsi dan Yuri sudah ada dan ditampilkan. Sudah 10 tahun lamanya sejak Siu mengatakan hal tersebut. Namun sejauh jalannya cerita, hanya Endorsi dan Yuri saja perempuan yang paling dekat dengan Bam. Jadi apakah heroin Bam ini sudah dimunculkan? Atau mungkin salah satu dari Endorsi dan Yuri? Menurut gue sih heroin dari Bam ke-25 ini memang belum dimunculkan. Dan menurut gue, orang yang akan menjadi heroin Bam di cerita ini adalah Eurasia Ene The Heart. Mengapa demikian? Karena Ene The Heart merupakan seorang putri The Heart yang tentu saja sangat cantik. Dan juga dengan kekuatannya yang sangat besar, Ene merupakan seorang yang cinta damai dan tidak menyukai perang. Suatu sifat yang cocok dan tentu saja tidak akan dibenci oleh Bam. Belum lagi Ene merupakan orang yang mengetahui banyak rahasia gelap dari The Heart. Maka dengan hal tersebut, mungkin suatu saat nanti Bam akan membangunkan sang putri yang tersegel ini dan membuatnya berada di sampingnya. Nah, tapi terlepas dari semua hal itu, sebenarnya nama Endorsi sendiri bukan nama aslinya. Dan Siu berencana akan mengungkapnya di waktu yang akan datang. Lalu untuk penampilannya, menurut gue Endorsi ini selalu tampil menarik dan mempesona di setiap kemunculannya. Konsep karakter Endorsi sendiri, dia ini merupakan seorang perempuan modis yang sangat memperhatikan penampilannya. Lalu Endorsi ini memiliki perawakan seperti seorang remaja perempuan pada umumnya. Namun walaupun begitu, umur Endorsi ini berada di kisaran 300 tahun lebih. Lalu dia juga memiliki rambut pendek berwarna coklat dan mata berwarna kuning keemasan. Dan terakhir tentu saja, salah satu bagian yang paling menarik dan unik dari Endorsi adalah ia memiliki satu tanduk kecil di sisi kanan kepalanya. Dengan semua hal itu, saat ini Endorsi dikatakan merupakan putri yang paling populer di antara putri lainnya. Terbukti dengan Endorsi banyak memiliki penggemar, mau itu di dunia TOG sendiri atau di dunia nyata. Bahkan orang sekaliber Heljo pun merupakan penggemar Endorsi. Berikutnya untuk kepribadiannya sendiri, di awal cerita Endorsi ini bisa dibilang merupakan seorang putri yang sangat egois, kejam, dan tak ragu untuk mengkhianati rekan setim demi tujuannya. Namun lambat laun seiring berjalannya waktu Endorsi bersama Bam, sifat buruknya pun perlahan-lahan mulai mereda. Namun walaupun begitu tidak dengan keegoisannya. Walaupun sifat kejamnya sudah mereda, tapi Endorsi ini masih tetap egois, angkuh, barbar, dan emosian. Yang gue rasa di beberapa titik sifat Endorsi ini mirip dengan Yuri. Dalam sebuah tim, tentu pasti ada seorang pemimpin di dalamnya yang mengatur seluruh kelompok. Namun dengan keegoisan dan keangkuhannya, hal tersebut tidak berlaku baginya. Terbukti dengan Shibisu selaku pemimpin tim di kelompok Endorsi seringkali dijadikan budak oleh Endorsi. Bukan hanya itu, Endorsi juga bisa dibilang barbar abis. Ia selalu mengedepankan emosinya terlebih dahulu, yang juga selalu berujung pada tindakan-tindakan barbar. Mulai dari kencan dengan Bam, menaiki menara bersama Bam selaku irregular, hingga masuk ke lantai kematian, yang mana semua hal tersebut sudah melanggar aturan yang ada pada para putri. Tapi terlepas dari segala sifat buruknya, Endorsi ini bisa dibilang merupakan putri yang paling manusiawi di antara putri lainnya. Berikutnya untuk latar belakang Endorsi sendiri, sejauh jalannya cerita, sudah cukup banyak hal yang diketahui mengenai Endorsi ini. Salah satunya tentang masa lalunya. Endorsi merupakan seorang gadis dari area tengah. Namun ketika dirinya lahir, orang tuanya sudah tidak ada, sehingga tak diketahui siapa orang tua Endorsi yang sebenarnya. Akhirnya karena ia tak mengetahui kedua orang tuanya, ia pun selalu mengembara sendirian. Hingga suatu hari, salah satu pasangan dari area tengah mengadopsi Endorsi. Endorsi mengatakan bahwa mereka sangat baik dan membesarkannya sebagai gadis biasa di sana. Namun ia juga mengatakan bahwa hal tersebut tak berlangsung lama. Hingga suatu ketika, Endorsi bertemu dengan seseorang yang disebut sebagai Snake Charmer atau si pawang ular.
si pawang ular berkata pada Endorsi bahwa Endorsi memiliki bakat yang layak untuk menjadikannya seorang putri. Dan si pawang ular menyuruhnya untuk membawa permata yang ia beri untuk membantunya jika ingin menjadi seorang putri. Akhirnya Endorsi membawa permata tersebut pulang. Namun ketika malam tiba, permata yang berisi ular tersebut membunuh kedua orang tua angkat Endorsi. Pada saat di lantai tersembunyi, Endorsi berkata bahwa ia tidak membenci si pawang ular karena telah membunuh kedua orang tua angkatnya dahulu. Bahkan ia merasa senang karena dengan begitu ia bisa menjadi seorang putri. Tapi walaupun begitu, Kun yang juga mendengar cerita Endorsi tersebut mengatakan bahwa ia berbohong tentang dirinya yang tidak membenci si pawang ular. Karena jika Endorsi tidak membenci si pawang ular, dia tidak akan muncul sebagai musuh abadinya. Lanjut cerita, setelah kedua orang tua angkatnya terbunuh, Endorsi pun menuruti semua hal yang dikatakan oleh si pawang ular. Dan entah bagaimana, Endorsi pun kemudian diadopsi menjadi salah satu anggota dari 10 keluarga agung. Endorsi mengatakan bahwa di dalam keluarga tersebut hanya kepala keluargalah satu-satunya ranker di sana. Maka dari itu, sang kepala keluarga tersebut berusaha untuk menambah kekuatan dan mempertahankan kedudukannya dengan mengadopsi anak-anak berbakat dan membuat mereka menjadi putri jahat. Namun sejauh ini tak diketahui keluarga mana yang mengadopsi Endorsi. Tapi menurut gue, keluarga agung yang mengadopsi Endorsi adalah keluarga Hendolok. Mengapa demikian? Karena mengingat kepala keluarga Hendolok sendiri, Hendolok Bloodmatter, pernah membuat janji dengan Guardian Lantai untuk hidup abadi. Namun sebagai gantinya, semua keturunan Hendolok Bloodmatter akan memiliki jangka hidup yang pendek. Maka dari itu tak heran Endorsi menyebut bahwa satu-satunya ranker di keluarga tersebut adalah sang kepala keluarga sendiri, karena mungkin anggota keluarganya sudah pada mati. Tapi itu hanya pendapat gue semata. Dan terlepas dari itu, Endorsi memang mengatakan bahwa dirinya merupakan anak adopsi dari salah satu 10 keluarga agung. Namun hal tersebut juga belum pasti apakah ia berasal dari 10 keluarga atau hanya dari salah satu cabang 10 keluarga saja. Lalu lanjut cerita, setelah Endorsi diadopsi oleh keluarga agung tersebut, nasib Endorsi tidak kian bahagia. Ia bahkan menyebut keluarga tersebut tempat yang menjijikan. Di sana ia dilatih untuk menjadi seorang putri. Setelah selesai berlatih, mereka akan berkumpul untuk makan. Namun tempat duduk mereka akan diurutkan berdasarkan hasil latihan mereka. Sehingga orang yang paling kuat akan duduk di kursi paling depan dan mendapatkan makanan paling mewah. Sedangkan yang paling lemah bahkan tidak akan mendapatkan tempat duduk sama sekali dan hanya makan dengan roti dingin saja. Yang mana saat itu Endorsi merupakan anak paling muda dan paling lemah. Hingga suatu ketika Endorsi berhasil mengalahkan anak yang lebih tua darinya dan ia pun mendapat tempat untuk duduk di meja makan. Dia juga mendapat makanan yang jauh lebih enak dibanding roti yang sering ia terima. Lalu Endorsi pun kemudian mulai penasaran dengan setiap rasa makanan yang ada di meja itu. Dan akhirnya sesuai seperti yang dikatakan oleh si pawang ular, dengan bakatnya Endorsi sukses menjadi satu-satunya anak yang duduk di meja dan mendapat semua makanan. Dengan kata lain, Endorsi membunuh mereka semua. Dan akhirnya ia pun menjadi Putri Zahard. Kemudian untuk sepak terjangnya sendiri, Endorsi ini merupakan Putri Zahard kedua yang ditampilkan di awal cerita setelah kemunculan Yuri Zahard. Pada saat Endorsi pertama kali menaiki menara, ia tiba di ujian pertama lantai 2 yang kebetulan Endorsi berada di tempat yang sama dengan Rachel. Bahkan Endorsi juga sempat memenuhi permintaan Rachel untuk melindungi Bam di Crown Game. Setelah cerita berjalan cukup lama, akhirnya Endorsi pun perlahan-lahan mulai tertarik pada Bam sekaligus membenci Rachel. Karena Bam selalu mengejar Rachel apapun yang terjadi, atau lebih tepatnya Endorsi cemburu pada Rachel. Singkat cerita, Bam pun diduga mati oleh semua orang pada ujian terakhir lantai 2. Yuri pun menanyakan pendapat Endorsi apakah Bam benar-benar mati. Namun Endorsi yakin bahwa Bam belum mati dan tak akan mati semudah itu, karena dirinya sudah mengajak Bam untuk berkencan. Dan di akhir Endorsi pun bergabung dengan orang yang tersisa di sana untuk memenuhi permintaan Bam, yaitu membawa Rachel menuju puncak menara. Lalu untuk berikutnya, mungkin kalian juga sudah pada tahu, Endorsi muncul kembali di season kedua pada arc pertarungan bengkel. Di sana ia sudah menjadi putri yang sangat populer, dan tentu saja ia juga merupakan salah satu regular terbaik di rankingnya. Dengan intuisinya, di sana juga Endorsi merupakan orang yang tahu lebih dulu tentang keberadaan Bam dibanding timnya yang lain. Dan di akhir setelah sekian lama, Endorsi pun bertemu kembali dengan Bam. Dan sesuai janjinya, Endorsi mengajak Bam untuk berkencan. Melihat hal tersebut, di sana juga banyak yang terkejut karena hal tersebut bisa dibilang cukup liar dan gila. Entah Endorsi yang gila mengajak seorang lelaki untuk berkencan atau Bam yang mau berkencan dengan seorang Putri Zahard. Karena kalau saja sampai ketahuan, bukan hanya Endorsi, tetapi nyawa Bam juga akan ikut terancam.
terlepas dari dirinya yang merupakan seorang irregular. Lalu berikutnya Endorsy juga sempat ikut ke lantai kematian bersama Bam. Di sana Endorsy sebagai seorang regular cukup mendapat pengalaman yang mengesankan, dari mulai melihat Gustang, Urek Mazino hingga Garam Zahard, seorang putri pengkhianat yang ingin Endorsy temui. Setelah Endorsy bertemu dengan Garam, mereka cukup berbicara banyak. Di sana Endorsy juga sempat menanyakan kabar Garam sebagai putri yang jatuh dari estalase sang raja, dan juga bergumam apakah sebaiknya dirinya jatuh juga. Mendengar hal tersebut, Garam dan juga Yuri yang ada di sana pun cukup terkejut. Dan di akhir Garam pun menanyakan apakah Endorsy menyukai Bam sebagai seorang lelaki atau orang yang dapat mengubah menara. Dan Garam juga menyuruh Endorsy untuk segera memutuskannya, karena jika tidak, mereka berdua hanya akan saling menyakiti saja. Namun tak diketahui apa yang Garam maksud di sini. Sesudah itu, belum lama setelah berbagai kejadian luar biasa di lantai kematian, Endorsy kemudian kembali mengikuti Bam ke lantai tersembunyi dan sempat bertemu dengan Data Zahard juga. Namun yang menarik di sini adalah Endorsy juga bertemu dengan musuh abadinya, yaitu si pawang ular. Namun tidak seperti musuh abadi yang lain, musuh abadi Endorsy justru malah membantu dan melindungi Endorsy. Bahkan di beberapa adegan, Endorsy pun yang biasanya selalu ikut rusuh hanya bisa terdiam saja. Bahkan di sana Endorsy juga berkata, ia tidak bisa berbuat suatu hal yang dapat membahayakan ayahnya, walaupun ia hanya sebuah data, yang tak lain dan tak bukan adalah si pawang ular. Ya, di sini juga cukup membingungkan. Entah Endorsy tidak bisa bergerak karena si pawang ular mengendalikannya, atau Endorsy benar-benar tidak ingin membuat si pawang ular dalam bahaya. Belum lagi Endorsy juga menyebut si pawang ular sebagai ayahnya. Tak diketahui apakah dia adalah ayah asli Endorsy, atau karena saking berjasanya, Endorsy sudah menganggapnya sebagai ayahnya sendiri. Padahal kalau menurut perkataan pun, Endorsy berbohong tentang dirinya yang tidak membenci si pawang ular. Ya, sepertinya kita harus menunggu sampai masa lalu Endorsy benar-benar terkuak sepenuhnya. Lalu setelah Endorsy dan kawan-kawan keluar dari lantai tersembunyi, seperti yang kalian tahu, Endorsy juga kembali ikut rusuh bersama Bam di stasiun terakhir. Dan kalau gak salah, setelah berakhirnya arc stasiun terakhir, atau lebih tepatnya pada season 3 chapter 1, Endorsy tidak pernah terlihat lagi hingga chapter terbaru saat ini. Tak diketahui di mana Endorsy berada. Namun terakhir kali terlihat, ia sedang menginterogasi salah satu bawahan Rahel. Bahkan di arc besar season 3, termasuk arc saat ini, penyerangan markas Lopobia, Endorsy tidak terlibat sedikit pun, dan juga tidak terlihat tanda-tanda keberadaan Endorsy. Menurut gue sih, mungkin Endorsy masih menginterogasi bawahan Rahel, karena gue rasa hal yang disembunyikan bawahan Rahel juga cukup penting dan berbahaya. Atau mungkin Endorsy sengaja tidak ikut dalam arc tersebut, karena rata-rata semua arc pada season 3 selalu bersinggungan dengan kekaisaran Zahard, yang artinya Endorsy belum berniat untuk secara terang-terangan membelot pada Zahard. Dan yang terakhir untuk kekuatannya sendiri, tentu saja Endorsy ini sangat kuat dan berbakat. Terbukti dengan dirinya bisa menjadi seorang putri Zahard walau ia bukan keturunan dari 10 keluarga agung. Lalu untuk level seorang regular, Endorsy ini bisa dikatakan sangat kuat. Bahkan dia selalu berada di jajaran terkuat di tingkatnya. Kemampuan Endorsy ini sangat kuat dan seimbang di berbagai lini, dari mulai fisiknya hingga kemampuan pengendalian Shinshu-nya. Sebagai seorang putri Zahard, Endorsy mendapatkan power up kekuatan fisik yang cukup tinggi, hingga membuatnya berada di atas rata-rata para regular lain. Endorsy ini sangat cepat, kuat, dan lincah. Belum lagi Endorsy ini sangat ahli dalam pertempuran fisik jarak dekat, sehingga dengan berbagai kemampuan dan kelebihan tersebut, membuat Endorsy menjadi petarung yang sempurna dan sangat berbahaya bagi musuh-musuhnya. Bahkan keterampilan bertarung Endorsy ini dikatakan merupakan yang terbaik di antara para regular. Lalu Xiu juga mengatakan, jika hanya berbicara tentang kemampuan fisik, tak ada yang menandingi Endorsy di jajaran para regular. Lalu bukan hanya itu, walaupun gaya bertarung Endorsy ini dengan tangan kosong, ia sebenarnya cukup ahli dalam menggunakan senjata, terutama jarum. Terbukti dengan ia seringkali terlihat menggunakan jarum dalam pertarungannya. Lalu berbicara soal senjata, Endorsy juga memiliki senjata, atau lebih tepatnya sebuah item yang sangat berguna dan efisien, yaitu bongbong. Bongbong merupakan sebuah item spesial yang Endorsy dapatkan pada Arc Workshop. Untuk kemampuan dasarnya sendiri, bongbong ini dapat digunakan untuk berteleportasi dalam jarak tertentu. Lalu bongbong juga dapat berteleportasi dengan beberapa orang sekaligus, tergantung beban yang dibawanya. Kemampuan bongbong ini terbukti sangat berguna, tidak hanya bagi Endorsy, namun seluruh rekan setim juga merasakan khasiatnya. Tak jarang Endorsy beserta bongbongnya menjadi penyelamat di beberapa adegan krusial. Berikutnya seperti yang gue bilang, Endorsy ini kuat di berbagai lini, bukan hanya kemampuan fisiknya saja. Kemampuan pengendalian Shinshu-nya pun juga terhitung hebat.
Dari awal cerita, Endorsi ini sudah dapat menggunakan Shinshu untuk meningkatkan kekuatan fisiknya. Lalu pada saat arc kereta neraka, Endorsi juga mendapatkan power up setelah dilatih oleh Yuri the Hard. Yuri mengajari Endorsi beberapa teknik pengendalian Shinshu-nya, dan alhasil terlihat Endorsi dapat menggunakan teknik pengendalian Shinshu yang mirip dengan Yuri. Contohnya teknik Chiffon Sword, yang merupakan versi lemah dari teknik Red Velvet milik Yuri. Bukan hanya itu, Endorsi juga mendapatkan bentuk Shinshu-nya, yaitu semacam dart berbentuk hati. Kemampuan tersebut bisa dibilang sangat kuat, karena Endorsi dapat mengendalikan beberapa dart sekaligus, yang mana setiap dart Shinshu tersebut memiliki pergerakan yang lincah. Bahkan White pun cukup kesulitan dalam menghadapi pengendalian Shinshu milik Endorsi ini, karena pergerakannya yang sangat acak. Intinya kekuatan Endorsi ini sudah tak perlu diragukan lagi untuk di level para regular. Kekuatan Endorsi ini benar-benar seimbang dan kuat di berbagai sisi, dari mulai fisiknya hingga pengendalian Shinshu-nya. Belum lagi Endorsi juga memiliki bongbong yang lebih menguntungkannya lagi dalam sebuah pertarungan. Dan yang terakhir sudah pasti, Endorsi ini merupakan salah satu tokoh penting yang ada di cerita ini. Tapi jadi sebenarnya siapakah wanita yang akan ada di hati Bam di masa depan nanti? Apakah Endorsi, Yuri, Ene Zahard, Kaisar, Yeon Ehwa, atau mungkin tetap sang bintang dari Bam ke-25, Rahel? Nah, mungkin segini dulu videonya untuk pembahasan Endorsi Zahard ini. Dan terakhir gue ada sedikit pengumuman. Untuk next video kayaknya gue mau bikin konten baru. Ya mungkin tentang sesuatu yang berbau game, movie, anime, dan lain-lain. Karena jujur gue udah rada jenuh bahas TOG, apalagi Shu belum update-update. Jadi intinya untuk next video, semoga kalian suka. Kalau gak suka gak apa-apa, mau unsub juga gak apa-apa. Dan yang masih mau tetap support dan subscribe, gue makasih banget. Terus mungkin ada yang bakal ngomong, berarti gak bakal bahas TOG lagi bang? Tentu saja jelas tidak. Gue bakal tetap bahas TOG sampai TOG tamat. Jadi terima kasih telah menonton. Mohon maaf untuk kesalahan dan kekurangannya. Like, share, subscribe bila suka. Komen bila ada kritik dan saran. Ciao.